Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa barik wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, Son Ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita. Terutama dan yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler, yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi dan tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita. Yang mana menurut schedule masih lanjutan yang minggu kemarin tentang menjaga anggota badan. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain, amin. Imam Ghazali rahimahullah musannif mengatakan, fahfad ya miskin jami'a badanika minal ma'asi. Maka jagalah wahai orang miskin. Miskin ini orang yang ngenes dan nelongso. Maka jagalah semua anggota badan kamu dari ma'asi, dari maksiat-maksiat, khususon terutama a'dha'uka sab'ah, anggota badan yang 7 ini. Loh, kenapa kok khususnya anggota badan yang 7? Fa inna jahannama laha sab'atu abwab, karena pintu jahanam, pintu neraka jahanam itu jumlahnya 7. Nah, ya. Jadi 7 ini angka keramat, Pak. 7 itu angka keramat. Hari 7, langit 7, bumi 7, bintang 7. Apa banyak yang 7 itu banyak nih. Banyak. Lah, neraka juga 7. Makanya jagalah anggota badan kamu, ya. Yang 7, fa inna jahannama lahu sab'atu abwab, karena neraka jahanam itu pintunya 7. Likulli babin minhum juz'un maksum, masing-masing 7 ini dari pintu neraka ada bagian masing-masing. Gara-gara ini masuk ini, gara-gara ini masuk ini, gara-gara ini masuk ini. Dan tidak ditentukan litilkal abwab. Saya katakan tadi, pintu ini gara-gara dosa ini, pintu ini sebab dosa ini. Illa man asallahu ta'ala bihadil a'dha sab'ah. Dari pintu-pintu itu tergantung anggota badan kita ini. Ada orang masuk dosa gara-gara matanya, ada orang masuk dosa karena kupingnya, ada orang masuk dosa karena cangkemnya, mulut, ya. Masing-masing. Ya. Makanya dalam hadis panjang di Arba'in, di hadis 40 hadis pilihan, itu ada hadis panjang, sehingga sahabat ini mengeluh, siapa yang bisa melaksanakan ini wahai Rasul? Siapa yang bisa ngamalin ini wahai Rasul? Kata Nabi, cukup 1. Nih, itu aja kuncinya. Karena dosa yang gede-gede nanti akan disebutkan gara-gara ini, Pak. Begitu juga sebaliknya. Jadi saya ulangi lagi, siapa yang bisa jaga ini, siapa yang bisa ngamalin, seakan-akan bebannya kok berat ngamalinya. Kata Nabi, cukup kamu jaga ini. Cucuk. Ngerti cucuk? Nah, jaga mulutmu ini. Nah, itu. Ini orang Jawa lihat pengajian begini ada cucuk keluar, bingung. Karena cucuk ini digunakan untuk pitik, doro. Nah ini masalah. Begitu juga sebaliknya.
Orang Badui datang lapor sama Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan innal syariat itu besar, syariat itu banyak. Harus begini dan harus begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kemudian dia minta, coba saya kasih satu resep. Supaya apa? Satu resep yang bisa saya pegang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usahakan mulut kamu selalu ngeces, basah, rutub min dzikrillah, dzikir kepada Allah Ta'ala. Ini Pak, bukan ngeces ngiler. Nah kalau ngeces ngiler gak ada gunanya Pak. Lah iya basah tapi basah berzikir. Loh ya Pak. Terutama yang 50 tahun ke atas. Saya ingatkan lagi 55, 60, 70 apalagi. Tinggal nunggu hari-hari ini Pak. Itu ya ini sama aja. Umur gak tentu, gak harus tua mesti mati duluan. Umur gak tentu, tapi kalau sudah tua sudah mestinya akan ya begitu. Wahia, ada anggota badan tadi yang disuruh jaga. Al-ain, mata. Nanti satu-satu disebutkan. Kuping, lisan, perut, farj, kemaluan, tangan dan kaki. Makanya dimulai di sini amal ain. Jadi begini, saya ulangi lagi Pak, saya ulangi lagi. Minhajul Abidin, kitab Minhajul Abidin dimulai dari bab tobat berakhir dengan bab syukur. Karena bab syukur ini berat. Qala ta'ala wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang syukur. Lah, mata dicongkel, dikasih duit 2 koper US dollar, kita gak mau. Saking berharganya mata, tapi dong kata kita kadang-kadang kita tidak mensyukuri nikmat itu. Nah terus mata itu buat apa diciptakan? Wa amal ain, kata Imam Ghazali. Adapun mata khuliqat lak, diciptakan itu mata buat kamu untuk litah tadia, supaya kamu dapat petunjuk, supaya kamu bisa melihat fi dhulumatil lain, dalam kegelapan malam digunakan. Loh, mata ini Pak tidak independen. Mata ini bisa melek karena ada cahaya. Ada matanya tapi dalam kegelapan ya ora iso delok. Anda bisa lihat. Tapi kegelapan, gelap gak ada matanya. Terang gak ada matanya. Ya gak bisa lihat. Terang nih, tapi buta. Ya gak bisa lihat. Nuwun sewu. Bahkan saya nuwun 2000. Kan ya begitu. Matanya normal tapi gelap, ya gak bisa lihat. Nah, maka digunakan ini mata untuk lihat dari kegelapan. Wa tasta'in biha fil hajat, untuk kebutuhan-kebutuhan kita bisa lihat ya. Tapi Pak subhanallah, tak kasih tahu Pak ya, saya kasih tahu. Apa yang perlu dikasih tahu? Allah Ta'ala nggak ada, Tuhan tidak pernah iseng istilahnya. Allah Ta'ala ini nggak pernah iseng dan tidak ada produk gagal. Produk gagal tidak ada, apapun tidak ada. Tidak ada laisa fil imkani abda, kata Imam Ghazali. Tidak ada sesuatu yang percuma, diciptakan percuma. Ada seorang pemuda, saya cerita, tapi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Pemuda tadi terlahir dalam keadaan buta, sehingga dia ketika gede dia ngeremeng, tahu ngeremeng, ngerentem. Dia mengatakan, kenapa saya diciptakan buta? Apa salah saya ini apa? Kok saya terlahir buta, tidak melihat, tidak bisa melihat sesuatu? Maksudnya dia menganggap tak ini berbuat ya tidak adil atau jahat atau gimana? Karena dia lagi, apa salah saya? Kok terlahir buta? Karena ya begitu Pak. Ada orang buta, ya matanya sakit, kena smash. Nah, itu lain lagi Pak. Smash badminton, ya. Lain lagi ceritanya. Nah, suatu saat ada raja, ini cerita zaman dulu, raja kanibal. Lah kanibal itu makan apa? Sayur-sayuran atau buah-buahan? Daging. Ya.
Ini raja kanibal. Dia ngumpulin ini, tangkap dia raja bengis, ngumpuli pemuda-pemuda. Pemuda-pemuda dia apa? Dibuat sop. Dibuat sop, Pak. Orang kanibal loh. Kanibal. Saya ulangi lagi, kanibal makan apa? Sayur-sayuran apa buah-buahan? Daging. Enggak ada kanibal makan kangkung. Enggak ada kanibal makan kangkung atau buah-buahan, kesemek. Enggak ada kanibal makan kesemek, dondong, pisang batu. Enggak ada ceritanya. Lah, ketika pemuda-pemuda udah ditangkepin, pemuda-pemuda desa tadi ditangkepin, rajanya lihat mensurvei. Dilihat Pak Sre. Duh, kok ada satu yang matanya enggak buta. Raja mikir, wah ini dagingnya pahit ini. Lah iya, dagingnya pahit karena fisik itu kan pengaruh fisik itu. Ya. Wah ini dagingnya pahit, kesimpulannya ini dibebaskan. Nah setelah dibebaskan dia baru, oh ini hikmah dibalik kenapa. Seandainya saya tidak buta, saya mungkin sudah disop sama raja tuh Pak. Itulah orang baru ngerti, sama dengan kampret lah. Bapak lihat kampret itu bentuknya kayak apa? Kampret. Dia kan menjijikkan, bentuknya itu menjijikkan. Mau kayak Dracula, Batman itu kan orang anak-anak kita nih pakai kaos Batman. Wah bangga-banggaan. Batman itu kampret Pak, manusia kampret, kok dibangga-banggain ya, dibuat kaos dah ya. Orang mencaci kampret apa gunanya, apa fungsinya? Allah Ta'ala Tuhan menciptakan kampret, binatang menjijikkan seperti ini. Sama, suatu ketika dia gatel, sakit kudis, panu, kadas, kurap, segala macam penyakit eksim. Cari obat gak sembuh-sembuh. Sampai ada orang menunjukin, oh obatnya kamu cari kampret, kamu panggang. Kamu deplok. Dideplok, dicampur apa, minyak zaitun apa minyak kelapa. Minyak jelantah segala macam. Walhasil dipraktekkan biidznillah sembuh. Kemudian dia merenung, oh ini dulu binatang yang saya caci, ini dulu binatang yang saya maki-maki. Ternyata apa? Sembuhnya saya yang ini. Inilah hikmah dibalik. Apapun saja Pak, cacing dulu buat sakit apa? Tipes ya. Itu Bapak sakit tipes gak usah bingung cari cacing sekilo, rebus, kasih caos, kasih apa? Kecap, insya Allah sembuh. Yang doyan loh ya, yang nggak doyan ya udah. Nah, maka jagalah mata kamu, maka mata diuntukkan untuk menolong, membantu kita hajat, melihat keajaiban-keajaiban alam semesta ini, melihat keajaiban alam semesta ini, apa baik yang di bumi maupun di langit itu. Maka jagalah mata kamu, kata Imam Ghazali. Kita ini gak jaga mata Pak. Apa? Dari 4 perkara, 3 perkara atau 4 perkara. Nah selama ini kita gak jaga mata kita. Wes lihat apa? Antandura biha ila ghairi mahramin. Lihat yang bukan mahram. Nah ini loh Pak. Nah kita kan wah ini sudah salah semua ini. Termasuk lihat bini tetangga. Ini loh Pak. Dekat. Lah bini tetangga kan bukan mahram kita. Nah iya Pak. Lah ini kita dalam bab ini kita kurang jaga. Jadi kita gak terasa dosanya seabrek-abrek karena kita lihat apa baik nih. Itu masalahnya. Yang masalah ini kurang. Au surah maliha, gambar-gambar, yang cakep-cakep, bisa khawatir nafas. Walaupun lihat mesin jahit, tahu mesin jahit? Bapak tahu mesin jahit? Lihat mesin jahit atau mesin diesel, tapi nafsu, dosa Pak. Ya saya gak gambar yang gampang, gak menggambarkan yang cantik-cantik, yang indah-indah. Diesel, tahu mesin diesel nggak? Ya, mesin jahit, itu dilihat. Makanya, wis dosanya ini saat pirang-pirang kita ini banyak dosa Pak. Di mata kita ini banyak dosa. Itu masalah. Makanya ada istighfar Rabbighfirli min qauli wa fi'li wa nadhari wa sam'i wa niyati. Ini dosa istighfar perincian. Rabbighfirli min qauli wa fi'li wa nadhari wa sam'i wa niyati. Kalau kita kan istighfarnya istighfar global Pak ya.
istighfar global. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah wal qayyum wa atubu ilaih. Kan banyak. Ini istighfar terperinci, mengistighfari semua anggota. Rabbik firli min qauli wa fi'li wa nadhari wa sam'i wa niyati. Ya Allah, aku minta ampun atas dosa mataku, kupingku, cangkemku, mulutku. Itu Pak. Ini dosa. Dan ini orang-orang sebagai itu begitu, mengistighfari anggota badannya. Makanya Rabi' bin Haisam itu jalannya dingkluk. Sampai dipanggil si buta. Padahal tidak buta Rabi' bin Haisam, seorang tabi'in. Kenapa? Gara-gara dia jalan dengan suara jendela, jebret. Habis itu ada cewek dari adik dari temennya itu. Dan dia lihat gini. Setelah itu dia tidak pernah mendangak sampai dia meninggal. Gara-gara itu. Kalau zaman dulu Pak, orang dulu ya, itu menyiksa badannya sendiri. Walaupun ini kontroversial. Kenapa? Jadi kalau matanya itu lihat maksiat atau kupingnya maksiat, itu matanya maksiat, itu matanya dikucek sampai abang, dikucek, tahu dikucek? Iya, dikucek-kucek. Oh, kamu begini. Jadi tidak pernah orang-orang kuno itu, orang salaf tidak pernah memanjakan anggota tubuhnya. Bahkan kalau mereka itu berniat mau maksiat, dia ngambil lilin, diconyok tangannya. Ayo kuat kamu. Kalau kamu kuat, ini kalau ini aja kamu gak kuat, tangannya di api. Kan panas Pak. Ya kalau kita sendiri kan panas bisa narik ya. Tapi kalau diconyok kan dipaksa, kan ya begitu. Kalau ini aja kamu gak kuat, apalagi api neraka. Begitu Pak. Makanya orang dulu hebat. Jadi wali itu banyak. Nah sekarang jadi wali itu langka Pak. Yang ada wali kukun, wali kota rebutan. Kan ya begitu. Wali murid, iya, wali Allah itu bukannya gak ada, tapi langka. Di akhir zaman itu semakin langka. Ya karena tantangan zamannya semakin berat itu. Nah kalau di Hadramut itu sampai sekarang, itu kalau kuasi angkot, yang pertama kali naik cowok terus, gak muat gak naikin cewek. Pertama keluar cewek terus. Masih terjaga itu di Hadramut sampai sekarang. Ya jadi kalau di sini kan campur baur sudah. Yes. Itu makanya sampai truk, saya lihat truk terakhir Pak ya, truk di Sumur Batu. Itu biasa kan kalau motor jaga jarak ya, mobil truk jaga jarak. Ini jaga jarak tapi ada terusnya, jaga jarak bukan muhrim. Wih, itu truk aja paham Pak. Truk. Itu kan pesan itu. Kalau jaga jarak doang banyak, tapi jaga jarak bukan muhrim. Wih, truk. Nah iya tulisannya aja, nggak tahu sopirnya. Ya minimal kan ada pesan di situ, walaupun itu ceritanya Pak. Jadi terakhir karena waktu semakin cepat, maksiat mata itu Pak, wa antan duro biha ila muslim bi ain ihtikar, memandang saudara. Maksiat mata itu gak harus lihat yang porno umpamanya, bukan ngintip orang mandi, bukan, melihat saudaranya dengan mata sebelah itu juga dosanya seabrek-abrek. Maksudnya mungkin kita datang nih, saudara kita datang nih, kita lihat dengan mata sebelah Pak, pandang begini Pak. Loh, ini dosanya seabrek-abrek Pak. Memandang dengan mata sebelah, ya. Bapak ketemu saudara-saudara nih, Bapak gini Pak. Ini dosanya juga besar Pak. Kenapa? Memandang dengan mata sebelah. Maksudnya merendahkan. Apa? Gini aja, apalagi sudah merendahkan pakai gini beneran Pak. Ini dosanya double kan? Itu dosanya double. Dia meremehkan, dia menghinakan, menganggap sampah umpamanya, dia merasa bagus, pakai matanya begini juga. Nah, berarti double, memandang dengan mata sebelah. Au tatoluk biha ala aibil muslim. Atau tatoluk ini resek, cari tahu ngurek-ngurek aib orang. Nah, ini juga dosanya seabrek-abrek. Tadi gak terbatas kepada yang maksiat tadi. Kita tatoluk pengen tahu, bingung. Mungkin ada seorang wanita datang tengah malam karena macet, bingung. Waduh, dari mana ini? Kemana ini? Ada apa ini? Kemana saja nih? Ya urusan dia kok, kemana saja. Kok bapak yang bingung?
Begitu juga berangkat pagi-pagi, ibu-ibu bingung ini. Kemana ini? Jangan asem. Ya ini tataluk, pengen tahu. Nah, ini juga dosa besar. Saya kira cukup ini wajah-wajah yang tidak menguntungkan. Tak besar. Benernya dari Allah, sarannya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.